Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 436. Iya benar itu. Yang pakai cetakan kitab nomornya 407. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal haqiqatu ala salasati aqsamin. Dan hakikat itu terbagi ke dalam 3 bagian. Riqqatul hijabi bainahu wa baina ma amana bihi min dzatillahi wa sifatihi wa jalalihi wa jamalihi wa qurbihi wa aqrabiyatihi. Kita potong dulu. Riqqatul hijabi bainahu, bagian yang pertama, orang yang mencapai hakikat, yaitu terbukanya hijab di antara dirinya dan di antara apa yang dia yakini dari zat Allah dan sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, dan keindahan Allah. Wa qurbihi wa aqrabiyatihi, dan rasa dekatnya dengan Allah. Bagian yang pertama, orang yang sudah mencapai hakikat, dia sudah tidak lagi dihalangi oleh hijab. Sudah terbuka basirohnya, sudah mukasyafah. Sehingga ketika menyaksikan apapun, dia selalu menyaksikan sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, dan keindahan Allah. Juga selalu merasa dekat dengan Allah. Itu tingkatan hakikat yang pertama. Artinya bagian yang pertama, orang yang mencapai hakikat seperti itu. Hah? Bukan tingkatan, bukan. Bagian yang pertama. Wa haqiqatun nubuwati wa kamalati ashabiha alaihi musholatu wassalam wala siyama sayyidihim al-a'zam alaihi afdolus sholati wassalami. Dan memahami hakikat kenabian dan kesempurnaan para sahabat-sahabatnya alaihi musholatu wassalam, terutama para pemimpin-pemimpinnya yang agung, alaihi afdolus sholati wassalam. Udah tuh, jelas. Memahami hakikat kenabian dan memahami hakikat kesempurnaan para sahabat, terutama yang 4 itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Itu terutama yang 4 itu. Wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallama min na'imil qabri wa adzabihi.
dan memahami hakikat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari nikmat-nikmat kubur dan siksa kubur. Wal qiyamati wa ahwaliha, dan hakikat kiamat serta huru-haranya. Wan nari wa ma fiha wal jannati wa naimiha. Memahami hakikat neraka dan apa yang ada di dalamnya, juga memahami hakikat surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Fayakunu ka'annahu lahu mu'ayanun musyahadun. Maka jadilah itu semua seakan-akan untuk orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, mu'ayanun, bisa dilihat dengan mata telanjang, musyahadun, dan dapat disaksikan. Seakan-akan ini ya, seakan-akan. Jadi dia melihat dengan basirohnya kayak kita melihat dengan mata kita. Semuanya tuh berbagai macam nikmat kubur, siksaannya, kiamat dan huru-haranya, neraka, surga, serta semua yang ada di dalamnya, seakan-akan dia lihat langsung dengan mata kepalanya. Masih jauh dah buat kita, Maruf. Apa Bang Imam? Sehingga pada akhirnya orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, itu ibadah buat dia mudah, enteng, gampang, semangatnya juga kuat dalam ibadah. Karena dia betul-betul melihat kenikmatan di dalam kubur dan melihat siksa kubur. Dia tahu bahwa kalau dia berbuat kebaikan, ntar di kuburan ngalamin nikmat yang kayak begono. Dia tahu kalau dia berbuat kemaksiatan, nanti di kuburan bakal mendapatkan siksaan yang kayak begono. Dia lihat langsung itu. Sehingga semangatnya dalam beribadah kuat. Dan nggak ngerasa berat sama sekali. Itu buat orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Hah? Udah gak ada malesnya. Makanya aneh kan kadang-kadang kalau ada orang ngaku sudah ma'rifat, sudah mencapai makom hakikat, tapi amal sholat aja kagak, kan aneh. Harusnya dengan dia mencapai tingkatan hakikat semakin giat, semakin kuat semangatnya dalam ibadah, ini malah banyak ibadah fardu yang dia tinggalkan. Fayakunu ka'annahu lahu mu'ayanun musyahadun. Maka jadinya semua hal yang tadi disebutkan seakan-akan untuk dirinya dapat dilihat dengan mata telanjang dan dapat disaksikan. Oke, nambahin Kiai. Apanya? Ya kan kita sering dapat kabar, sering dengar hadis bahwa buat orang-orang yang selalu beramal soleh selama hidupnya, nanti di dalam kuburnya yang pertama kuburnya dibikin luas oleh Allah kan gitu. Nah, ditemenin sama bidadari dalam kuburnya. Dibuka sedikit pintu dari surga sehingga dia merasakan aroma-aroma surga. Sehingga dia dalam kuburnya nyaman. Siksaannya sebaliknya kan. Buat orang-orang yang suka maksiat, meninggal sebelum taubat. Nanti di kuburnya dibikin sempit oleh Allah. Yang nemenin bukan bidadari, kalajengking, ular kan gitu. Malaikat juga yang datang sambil melotot kan begitu. Dan itu dia saksikan langsung. Kalau Bang Henry kan kalau ke kuburan yang dia cuma undukan tanah doang. Cuma begitu doang udah kuburan. Tapi buat orang-orang yang sudah terbuka hijabnya,
dia melihat nikmat atau sisa kubur yang ada di dalamnya. Begitu Kiai. Iya, berarti kita masih jauh dari makom hakikat. Penyebabnya kenapa? Mungkin karena 2 langkah sebelumnya belum kita jalanin. Syariatnya belum full, thorikotnya juga belum full. Sehingga belum mencapai tingkatan hakikat. Udah tuh, jelas. Wa yattabi'u hadzal qisma ahwalun tu'radu liman hasalat lahu kazuhdi fid dunya wa manasibiha was sukari. Sukari apa sukri? Was sakri. Kalau sukar gula usah jadinya. Was sakri wadzahuli waddahsyi wa syiddati syauqi wal hiyami wa ghairi dzalika mimma yatulu tafsiluhu wa sayati insyaallahu katirun minhu. Dan mengikuti bagian ini beberapa kondisi yang didapat, yang diberikan kepada orang-orang yang sudah meraih tingkatan ini. Seperti zuhud terhadap dunia dan berbagai macam jatah-jatah kenikmatannya. Dan rasa mabuknya. Wadzahuli waddahsyi. Dan rasa kagumnya dan rasa herannya. Wa syiddati syauqi wal hiyami. Dan sangat rindu serta kangennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk kepada Allah, kagum kepada Allah dan sangat rindu kepada Allah. Kalau bahasa kitanya, orang kalau lagi mabuk cinta kan begitu maksudnya. Ngelihat apa aja yang dilihat orang yang dicintai. Bang Hendrik karena lagi cinta sama bininya, ngelihat yang listrik yang diingat bininya. Hah? Apa beda bukan? Bukan teroris bukan. Ngelihat sapu yang diingat bininya. Ngelihat pelan yang diingat bininya. Sering digedik kali sama bininya. Orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, dia dimabuk cinta kepada Allah. Selalu kagum, selalu mengagumi ciptaan Allah dan sangat rindu kepada Allah. Itu kondisi-kondisi, sifat-sifat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat bagian yang pertama ini. Wa ghairi dzalika dan yang lain sebagainya mimma yatulu tafsiluhu, di antara hal-hal yang sangat panjang rinciannya. Yang kalau disebutin atu-atu nggak bakal habis dah. Wa sayati insyaallahu katirun minhu, dan akan datang nanti penjelasannya insyaallah sebagian besar darinya. Wa rubbama hasala ma'adzalika kashfun amma sya'allahu minal alamil ulwi awis supli wa hawadithil madiyati awil mustaqbalati. Dan terkadang dirasakan juga oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat ini, terbuka hijabnya dari segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Baik itu alam ulwi ataupun alam supli. Juga terbuka untuknya kejadian-kejadian di masa lalu atau kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Umar. Kalau ada orang misalkan bisa melihat
apa yang akan terjadi di masa depan, ya nggak usah aneh. Bisa jadi dia sudah mencapai tingkatan hakikat ini, sehingga oleh Allah diperlihatkan kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi. Dari sekarang udah tahu tuh kejadian yang nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan bakal kejadian, udah tahu. Selain hal-hal tadi yang berkaitan dengan kebesaran dan keindahan Allah, juga berkaitan dengan hal-hal yang kejadian di masa lalu dan kejadian yang di masa yang akan datang. Itu hakikat bagian yang pertama. Cuma yang kayak begini mah rasa-rasanya kita masih jauh dah. Gimana Ustaz? Apa pernah ngalamin? Apaan? Gimana maksudnya? Hmm. Terus? Eh. Kalau kita kan ngikutin Rasul masih ragu-ragu. Ini beneran diajarin Rasul apa kagak ya? Kalau dia karena sudah memahami betul hakikat kenabian dan sudah betul-betul terbuka hijabnya, udah nggak ragu lagi. Gitu. Semua yang dibilang sunnah itu dia kerjakan. Karena dia yakin betul bahwa ini memang diajarkan oleh Rasulullah. Dan nggak pakai ragu-ragu lagi. Kalau kita kan masih ragu-ragu. Ngamalin apa aja masih ragu-ragu. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja kita masih ragu-ragu. Ini bener kagak sih? Ini bener kagak sih? Atau ragu mah kagak, cuma kagak yakin doang kan. Parahan lagi ya. Ya kan kayak bahasan sebelumnya kan. Kita dikasih tahu apa nilai besarnya pahala yang kita dapatkan ketika kita ngaji. Kenapa kita masih lemah juga semangat kita? Karena kita masih ragu, bahkan bukan cuma ragu, nggak yakin bahwa memang ada pahala yang disiapkan buat kita. Padahal Rasul udah bilang itu. Al-Quran udah bilang itu. Penyebabnya apa? Karena kita belum mencapai tingkatan hakikat. Yang dengan itu kita memahami hakikat kenabian dan meyakini semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu penyebabnya. Begitu, Ustaz. Iya, termasuk berita itu. Karena kita belum yakin, gitu. Jadinya masih sama maksiat masih rada seneng juga kan gitu. Sama kebaikan masih rada awang juga. Karena kita belum yakin dengan adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau yang udah yakin mah pasti semangat buat ibadah. Dan pasti bakal berusaha keras menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Pasti itu. Kalau yang sudah betul-betul yakin. Masalahnya kita belum yakin. Karena kita masih jauh dari tingkatan hakikat. Gitu. Misalkan kita juga dulu pernah dibacain sama Buya, istarzik bisodako, pancing rezeki dengan sodako. Sampai sekarang berapa orang yang ngamalin itu? Kenapa? Belum yakin. Jangan yang ada kita keluarin kagak datang kan begitu. Karena kagak yakin. Buat orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat betul-betul yakin dengan keterangan itu. Pokoknya apapun yang Rasulullah sampaikan, dia betul-betul yakin. Apa? Oh, iya, masih lemah.
Mending Mang Haji udah itu namanya udah punya keyakinan juga. Ini mah belum yakin kon gitu. Padahal ilmunya ada tapi belum yakin-yakin juga. Lah belum ilmu yakin juga. Kan orang yakin ada 3. Ada yang keyakinannya muncul dari ilmu yang dia punya, namanya ilmu yakin. Nah kan kita emang belum yakin. Jangankan sampai ke hakul yakin. Jangankan sampai ke ainul yakin. Keyakinan yang didasari ilmu aja kita belum. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Udah tuh, jelas. Makanya jadinya kita sering dapat bahasan dari kitab, gitu. Kita sering dengar hadis, tapi yang kita praktekin paling baru berapa persennya. Karena kita belum yakin. Kayak kemarin dah misalkan yang saya share ke grup. Gitu. Itu kan hadis Rasul. Man katuro dzunubuhu falyastaghfirillah. Yang banyak dosanya silakan perbanyak istighfar. Waman abto arizkuhu, siapa yang empret-empretan rezekinya falyuktir min la haula wala quwata. Itu kan hadis. Gitu. Di sini siapa yang udah jalanin? Yang kagak yakin begitu. Kan begitu jadinya. Apa, Ngor? Penyebabnya apa? Karena kagak yakin. Padahal Rasul yang bilang, Rasul yang menyampaikan. Yang kita tahu sifat Rasul itu as-siddiq. Nggak bakal bohong. Itu aja kita masih kagak yakin. Udah tuh. Jadi begitu Ustaz. Wa min hadzal qismi hadithu Haritata ibni Malik al-Ansori hina qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahta ya Haritah. Dan di antara bagian hakikat ini yaitu sebuah hadis sahabat Haritah bin Malik al-Ansori ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kaifa asbahta ya Haritah. Bagaimana kondisimu di pagi ini wahai Haritah? Qala asbahtu mu'minan haqqon. Di pagi ini saya betul-betul beriman ya Rasul. Faqala lahu inna likulli qaulin haqiqatun. Fama haqiqatu imanuka. Maka Rasulullah pun bertanya, setiap ucapan itu harus ada buktinya. Lalu apa bukti keimananmu? Kalau kamu bilang pagi ini kamu betul-betul beriman, apa buktinya? Apa, Mor? Buktinya apa, Mor? Kita beriman kepada Allah. Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat yang lain, qala lahu Rasulullah bertanya kepada sahabat Harithah bin Malik, "I'lam ma taqulu au unzur ma taqulu." Ketahuilah apa yang kamu ucapkan atau perhatikanlah apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai kamu asal ngomong doang. Kudu tahu apa yang kamu ucapkan. Kamu ngomong bahwa kamu betul-betul beriman, kamu sadar nggak? Faqala, maka sahabat Harithah bin Malik menjawab, azabtu nafsi anid dunya, ai a'radtu. Aku palingkan diriku dari dunia. Ai a'radtu artinya aku palingkan, aku hindarkan. Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Maka menurutku sama saja nilainya antara batu dan emas. Apa Bang Imam?
Emas ya makhluk Allah, batu ya makhluk Allah. Nilainya sama. Betul-betul beriman udah. Duit 100.000 sama duit 2.000-an sama udah nilainya. Sama-sama duit. Apa Ustaz? Apa? Ya kalau kita kan masih beda tuh. Ngantongin batu sama ngantongin emas masih beda kan rasanya kalau kita mah. Kalau ngantongin emas mah pala rada adem kan gitu. Kalau buat sahabat harita nggak ada bedanya. Mau di kantong saya ada batu atau ada emas ya nggak ada bedanya. Kalau kita kan lain. Begitu dompet kita isinya rada banyakan, rada anteng, begitu rada kering, rada belingsatan kan begitu. Berarti buat kita masih ada bedanya tuh antara batu dan emas. Bang Warf yang ngomong dah itu mah, bukan saya ya. Iya. Mau dikasih kaleng. Iya kan, karena bukan itu intinya. Gitu. Siapa yang mau kertas kan begitu kan? Siapa yang mau kertas? Padahal duit. Gitu. Buat orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, buat dia batu dan emas nggak ada bedanya. Karena lagi-lagi dia punya keyakinan yang bikin dia bahagia hanya Allah, yang bikin dia sengsara hanya Allah. Yang bikin dia senang hanya Allah, yang bikin dia gelisah hanya Allah. Bukan karena punya batu atau bukan karena punya emas. Itu menurut orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Apa Bang Awing? Tapi jangan dibuang-buang dong Awing. Emas sama batu udah dibuang aja gitu. Ya, artinya keyakinan kita jangan sampai berubah gitu. Jangan sampai ketika lagi punya duit banyak mah gitu. Kita mengandalkan uang yang kita punya gitu. Sehingga lupa sama Allah. Apa? Rata-rata masih begitu, rata-rata. Fa ashartu laili wa azma'tu, itu zo ya, bukan to. Wa azma'tu nahari. Maka aku begadang di malam hari dan aku puasa di siang hari. Makanya zoma itu kan aus. Artinya puasa, Ustaz. Aku begadang di malam hari dan aku puasa di siang hari. Wa ka'anni aro arsya rabbi barizan. Seakan-akan aku melihat arsy Tuhanku ini terbentang di hadapanku. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha. Dan seakan-akan aku melihat kepada penghuni surga yang sedang saling mengunjungi satu sama lain. Pada main, yang biasanya sekarang ngopi bareng, terus di surga ngopi bareng. Main ke istananya Ustaz Hatiri gitu. Pas datang nggak ada Ustaz Hatirinya, ono masih di sono gitu. Belum nyampe belum gitu. Apa Aweng? Aku memandang kepada penghuni surga yang mereka itu sedang saling mengunjungi satu sama lain. Sama di kubur pun begitu. Jadi di kuburan itu orang-orang yang biasanya di dunianya pada ngumpul, sering ngumpul, nanti di kuburan juga pada ngumpul. Jangan jauh-jauh udah Mang Haji. Kabar kita belum pernah ngumpul sama artis kita mah.
Sekalinya kumpul sama artis gambus. Aromania. Ya misalkan selama di dunianya kita sering ngumpul nih, ngumpul ngaji, taklim, zikir bareng. Nanti ketika dikubur atau di surga pun kita ngumpul lagi, ngaji bareng lagi. Begitu, ngopi bareng, rokok bareng. Yang di dunia sering ngumpul main gaple, ntar sono main gaple lagi. Begitu. Wa ka'anni asma'u awa'a ahlin nari. Dan seakan-akan aku mendengar jeritan penghuni neraka. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepadanya, bersabda kepadanya, arafta. Ya benar, kamu sudah makrifat kalau seperti ini. Falzam, maka peliharalah makrifatmu. Itu jadinya salah satu ciri orang-orang yang makrifat. Buat mereka nilai antara emas dan batu sama. Artinya punya duit nggak bikin dia jadi jumawa, nggak punya duit juga nggak bikin dia jadi loyo. Sama aja rasanya. Gimana Ustaz? Ya kalau kita masih berasa ya. Ya berarti kita belum mencapai tingkatan hakikat. Itu aja udah, berarti masih jauh kita mah dah. Udah tuh. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, annahu alaihi salatu wassalamu qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalamu bersabda, man sarrahu an yanzura ila man nawwarallahu qalbahu falyanzur ila Harithah bin Malik. Akhrajahu Tabrani wal Bazzar wa ghairuhuma. Rasulullah bersabda, orang yang senang bahwa dia memandang kepada seseorang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah, maka hendaknya dia memandang kepada sahabat Harithah bin Malik. Kalau pengen ngelihat orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah, silahkan lihatlah sahabat Harithah bin Malik. Artinya diberikan cahaya makrifat, diberikan cahaya hakikat. Oke, namain Kiai. Bagaimana caranya untuk mendapatkan Harithah bin Malik? Yang kemarin dulu Kiai, yang paling pertama syariatnya betul-betul kita jalankan dulu. Yang kedua thoriqohnya. Syariat itu hukum-hukum agama yang diajarkan oleh Rasulullah kita terapkan. Kemudian thoriqohnya kita laksanakan ajaran Rasulullah itu dengan cara yang paling istimewa. Al-akhdhu bi'azaimiha. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah nanti akan diberikan cahaya hakikat oleh Allah. Masalahnya kita syariatnya, romannya juga belum full. Thoriqohnya juga belum. Gitu kayak caranya. Ustaz Mukminin nambahin enggak? Belum. Wa hadzal qismu huwa a'la aqsamiha wa asyrafu anwa'iha. Dan bagian ini merupakan bagian yang tertinggi dan macam hakikat yang paling mulia. Jadi ini tingkatan tertinggi dari hakikat. Fa innahu aslun yatafarra'u alaihil qismanil akharoni. Karena sesungguhnya bagian ini menjadi pokok yang melahirkan cabang-cabang dua bagian yang lain. Dari pokok ini yang satu sehingga terlahir dua cabang berikutnya nanti. Wa asasun yun banayani alaihi. Dan merupakan pondasi
yang dibangun dua bagian hakikat yang lainnya. Udah tuh, jelas ya. Yang paling tingginya hakikat seperti itu. Sehingga sama nilai antara emas dan batu. Betul-betul udah full keyakinannya kepada Allah daripada Rasulullah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, paling kita bisa ngusahain yang kedua dan ketiga ini buat kita. Watani takhallin nafsi an ilil akhlaqi. Bagian hakikat yang kedua yaitu membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang hina. Akhlak-akhlak yang buruk. Nah, bisa dan kita usahakan. Orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, maka dirinya akan terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Kalau sekiranya kita masih punya akhlak yang buruk, berarti kita masih belum mencapai tingkatan hakikat. Kalau masih suka gedeg sama orang, benci sama orang, punya sifat hasad, punya sifat sombong, berarti kita belum mencapai tingkatan hakikat. Kalau masih suka ngomongin orang, gibah orang, itu berarti masih jauh dari hakikat. Karena orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, dia akan membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tahalliha bisifatil mardiyati wal akhlaqis saniyati. Dan dia akan hiasi dirinya dengan sifat-sifat yang diridhoi Allah dan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ciri orang-orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Kayak lebah, kayak tawon. Yang masuknya cakep, yang keluarnya cakep. Itu orang-orang yang mencapai tingkatan hakikat. Kan tawon begitu katanya Bang Rup ya. Yang dia makan serbuk bunga, yang keluar dari dirinya madu. Dia hindarkan dirinya dari akhlak yang tercela dan dia hiasi dirinya dengan sifat-sifat yang diridhoi Allah dan akhlak-akhlak yang terpuji. Bihaitu yakunu rasikhal qadami fiha wa takunu hiya malakatun lahu atau milkatun lahu boleh ya. Sekiranya sifat yang diridhoi itu dan akhlak yang terpuji itu sudah meresap ke dalam dirinya. Dan sifat-sifat itu serta akhlak-akhlak itu sudah menyatu kepada dirinya. Kalau kita kan masih maksain. Buat menerapkan akhlak terpuji itu kadang-kadang masih kita paksain juga. Buat nggak gedeg sama orang, buat nggak ngomongin orang, itu masih kita paksain juga. Gitu. Jadi belum meresap. Belum menyatu betul-betul ke dalam diri kita. Itu tandanya kita belum mencapai tingkatan hakikat. Yang parah kadang-kadang ngomongin orang tapi nggak ngerasa ngomongin orang. Pakai ngomong lagi. Ini mah bukan ngomongin orang ya. Gitu. Terus yang diomongin siapa? Bagong. Kalau emang orang gitu yang diomongin. Pakai ngomong. Ini mah bukan ngomongin orang ya. Gitu. Nah, Ustaz. Mau bukan jauh lagi tuh mah. Parah. Yang kedua tuh. Orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, yang bagian kedua adalah dia jauhkan dirinya dari akhlak tercela dan dia hiasi dirinya dengan akhlak terpuji. Dan itu sudah meresap pada dirinya. Jadi nggak pakai susah-susah nerapinnya. Kalau kita kan masih suka ngelatih diri kita biar nggak gedeg sama orang, dalamnya belum meresap sifat itu.
Watalitu tayassurul a'malis sholihati. Yang ketiga yaitu mudahnya mengerjakan perbuatan soleh, perbuatan baik. Wasuhulatu af'alil khairi alaihi. Dan gampangnya mengerjakan perbuatan baik. Mudah mengerjakan amal soleh, gampang mengerjakan perbuatan baik. Itu ciri-ciri orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Enteng aja udah. Hatta la yajidu fiha masyaqqatun wala kalfatun. Sehingga dia tidak mendapatkan padanya kesulitan dan tidak merasa terbebani sedikit pun. Dan tanpa paksaan sedikit pun. Kalau kita kan berbuat baik masih rada maksa. Buat sholat masih maksain. Buat zikir masih maksain. Buat sedekah masih maksain. Kalau orang yang sudah mencapai tingkatan hakikat, nggak pakai itu lagi. Udah enteng aja bawaannya buat ibadah. Iya itu namanya belum mencapai tingkatan hakikat mengaji. Kalau masih kadang-kadang mah. Ya, pokoknya selama 24 jam badannya selalu enteng buat mengerjakan amal soleh. Gimana Ustaz Mukminin nambahin? Belum juga. Ustaz sendiri kali. Kiai, nambahin Kiai. Balau aroda ayatrukaha lam tutawihu nafsuhu ala dalika. Bahkan kalau dia ingin meninggalkan amal soleh itu, dirinya tidak akan mendukungnya. Awor. Malah gelisah. Biasanya malam zikir nih. Begitu rasanya awang amat ya. Malah gelisah rasanya. Abu Ustaz. Bahkan nafsunya nggak ngedukung. Tammalahu insyirahu sadri lil islami. Sudah sempurna untuknya kelapangan dadanya untuk Islam. Watma'annat nafsuhu kullat tuma'ninati lil bu'di an maharimillahi. Dan nafsunya sudah tenang secara menyeluruh untuk menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wal qiyami bi awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa sahhat lahu haqiqatul ikhbati. Dan betul-betul sah bagi dirinya hakikat penghambaannya kepada Allah. Tunduknya orang itu kepada Allah. Ikhbat, tunduk ya. Hatta ka'annahu malakun fi surati insanin. Sehingga seakan-akan dia menjadi malaikat dalam bentuk rupa manusia. Dalam postur tubuh manusia. Ya namanya malaikat kan begitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya tidak pernah membantah apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Hah? Iya. Badannya maunya berbuat baik aja. Kagak boleh punya duit di kantong pisan teman. Lihat orang pengen sedekah aja bawaannya. Apa bagaimana? Ya tinggal ukur masing-masing dah. Kita kira-kira kita udah begini apa belum. Kalau rasa-rasanya perbuatan baik kita udah nggak pakai maksain diri kita lagi, mudah-mudahan kita sudah tergolong orang yang mencapai tingkatan hakikat. Cuma rasa-rasanya. Apa, rasa-rasanya masih jauh ya.
Udah tuh. Lah, udah jam 12 ini. Wa idza fahimta hadza jam 12 sampai situ dulu dah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita niatkan pahala taklim kita pada malam hari ini kita hadiahkan untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.